Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi, itu surat yang ke-18 yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk membacanya sepekan sekali ya. Jadi ada namanya kahfian. Apa namanya? Kahfian. Setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Karena keutamaan baca surat Al-Kahfi banyak. Di antaranya barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal surat Al-Kahfi atau dari akhir surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan bagi dia cahaya di antara dua Jumat. Kata para ulama, maksudnya yaitu Allah akan berikan taufik kepada dia, seakan-akan ada cahaya baginya, sehingga dia terjauhkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, sata'a lahu nurun min tahti qadamayhi ila ananis sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, maka akan keluar cahaya dari bawah kakinya sampai ke atas, sampai ke langit. Kapan? Pada hari kiamat, memberi cahaya, menerangi dia di hadapannya. Oleh karenanya, surat Al-Kahfi memiliki keutamaan yang sangat indah, bermanfaat bagi kita di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Tentunya tatkala Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca surat Al-Kahfi sepekan sekali, ini menunjukkan surat Al-Kahfi surat yang penting. Buktinya dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca sepekan sekali. Maka kita perlu mengetahui apa sih kandungan dari surat Al-Kahfi ini. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang kisah-kisah. Ada 4 kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka masuk dalam goa kemudian tidur dalam goa tersebut. Setelah itu Allah berpindah pada kisah berikutnya, kisah dialog antara sahibul jannatain, seorang yang diberikan oleh Allah 2 kebun yang rindang, 2 kebun yang subur, yang dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdialog dengan sahabatnya yang mukmin. Kisah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Dzulqarnain, ya. Kisah Dzulqarnain yang kemudian membuat bendungan untuk menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an semuanya ada faedahnya. Mustahil Allah sebutkan kisah tanpa memiliki faedah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Bacakanlah kisah-kisah, sampaikanlah kisah-kisah kepada mereka agar mereka berfikir. Perhatikan di sini. Allah mengkaitkan antara kisah dengan berfikir. Kenapa? Para ulama menyebutkan barang siapa yang semakin cerdas, dia membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukan hanya kisah-kisah dongeng. Kisah Al-Qur'an bukan kisah dongeng pengantar tidur, tidak. Maka haditha yuftara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukanlah kisah fiktif atau kisah dongeng pengantar tidur, tidak. Tetapi kisah yang benar-benar mengandung faedah-faedah. Sehingga Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah
semoga mereka berfikir. Artinya semakin orang berfikir, semakin orang memeras otak untuk mengambil faedah-faedah, maka dia akan semakin bisa mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Orang yang tidak berfikir tidak akan mendapatkan ibrah, tidak akan mendapatkan pelajaran. Maka ini menantang kita untuk merenungkan tentang faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara uslub Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan keimanan kepada hamba-hambanya adalah dengan metode kisah. Al-Quran memiliki banyak metode, seperti Allah menyebutkan tentang masalah keimanan dalam Al-Quran, masalah akidah, masalah hari akhir, masalah iman kepada Allah, kepada malaikat, Allah sebut dalam Al-Quran. Demikian juga Allah sebutkan tentang ahkam dalam Al-Quran, hukum-hukum. Bahkan Allah juga sebutkan tentang adab-adab dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan kisah-kisah. Dan kisah dalam Al-Quran tidak sedikit, kisah banyak dalam Al-Quran. Ini menunjukkan metode menyampaikan kisah. Kalau kisah itu benar, merupakan metode yang jitu. Karena metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kisah tersebut maka hadits yuftara, bukan kisah buat-buatan, tetapi kisah yang benar-benar terjadi. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah, maka seakan-akan itu merupakan praktek nyata dari dalil. Terkadang seorang disampaikan dalil, dia kurang paham bagaimana aplikasinya, bagaimana prakteknya. Namun tatkala disampaikan kisah, inilah praktek dari dalil-dalil yang ada. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan kisah pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka tidur dalam goa dengan waktu yang sangat lama. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan sebab nuzul surat Al-Kahfi dari riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang mereka pergi menemui pendeta Yahudi, para pendeta Yahudi. Jadi orang musyrikin ini selalu mencari kelemahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membatalkan dan ingin membatilkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Maka diutuslah dua orang dari kaum Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith. Keduanya pergi menemui para pendeta Yahudi dan kemudian berbicara, bermusyawarah dengan para pendeta Yahudi ini tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendeta Yahudi memberikan masukan kepada mereka. Kata para pendeta Yahudi, saluhu an fityatin dhahabu fi dahril awal. Mada kana amruhum fa inna amrahum ajib. Kata orang-orang Yahudi, karena mereka punya pengetahuan tentang kisah-kisah masa lalu, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin enggak punya kitab suci. Orang-orang Yahudi mereka punya Taurat, mereka punya kisah para nabi, mereka punya kisah-kisah yang menakjubkan. Maka mereka menyuruh orang-orang Quraisy untuk memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawab, farrajul mutaqawwil, maka Nabi Muhammad hanyalah seorang pendusta. Pertanyaan pertama, kata pendeta Yahudi, saluhu an fityatin kharaju dhahabu fi dahril awal. Mada kana amruhum. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di masa lampau atau di awal hari. Bagaimana kisah mereka? Sungguhnya kisah mereka menakjubkan. Wasaluhu, dan tanyalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dia si Muhammad, an rajulin tawafin, tentang seorang pengembara, balagha masyariqal ardi wa magharibiha, yang telah sampai pada timur bumi dan telah sampai pada barat bumi. Madza naba'uhu, bagaimana kabar lelaki ini? Maksudnya tentang Dzulqarnain. Ini teka-teki yang diberikan oleh para pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga, saluhu anir ruh, tanyalah kepada Muhammad tentang ruh. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith begitu gembira mendapatkan 3 teka-teki yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Pulanglah mereka ketemu para pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya datanglah orang-orang Quraisy mengetes Nabi SAW.
wasallam. Maka mereka tanya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, bagaimana kisah mereka. Sungguh kisah mereka menakjubkan. Kalau kita perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendeta Yahudi ini adalah pertanyaan ta'jiz, pertanyaan yang memang tidak ingin bisa dijawab. Kalau orang kasih teka-teki, harusnya kasih kata-kata kunci, ya. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan kepada Muhammad tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, perkara mereka menakjubkan. Ini terlalu global. Para pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak, ya. Ada di Lombok pagi hari keluar, ada di Bima di pagi hari keluar, ya. Ada di Irian para pemuda keluar. Itu terlalu global, ya. Kalau kasih teka-teki, ya, ada para pemuda yang keluar pada tahun sekian atau di abad berapa atau di zaman Nabi siapa, ini baru mungkin bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan tentang para pemuda yang mereka keluar di pagi hari atau di zaman lampau, bagaimana kisah mereka yang menakjubkan. Tidak disebutkan sama sekali tentang goa. Jadi memang pertanyaan ingin membuat Nabi tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua pun demikian, sangat global, sangat umum. Saluhu an rajulin tawafin. Tanyalah kepada Muhammad tentang seorang pengembara yang telah sampai ke barat bumi maupun ke timur bumi. Mana ba'uhu, bagaimana kisah orang ini. Ini juga namanya pengembara banyak. Bajak laut pun sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi. Padahal maksud dia adalah siapa? Dzulqarnain. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ruh. Maka Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, ya, dia mengatakan bahwasanya sa'ukhbirukum ghadan, saya akan kabarkan kepada kalian besok. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat sebagai jawaban kepada Nabi SAW. Ditunggulah oleh orang-orang kafir Quraisy, besok enggak ada jawaban. Besoknya lagi, lusa tidak ada jawaban. Kalau tidak salah sampai 15 hari atau 2 pekan, baru kemudian turun surat Al-Kahfi. Tatkala tidak turun, maka orang-orang kafir Quraisy mulai mengejek Nabi SAW. Ini rajul mutakawil, ini orang pendusta. Mana jawabannya? Kalau dia Nabi, dia harusnya tahu jawabannya. Namun setelah 2 minggu, baru kemudian turunlah surat Al-Kahfi. Inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh seluruh para ahli tafsir. Ya, meskipun dalam sanadnya masih dipermasalahkan, ya, tetapi inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang turun surat Al-Kahfi. Kita akan bacakan surat Al-Kahfi tersebut dengan tafsiran yang ringkas yang saya ambil dari beberapa buku. Yang paling utama adalah 4 buku, yaitu tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, dan tafsirnya Adwa'ul Bayan, yaitu Asy-Shinqiti rahimahumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang punya Al-Qur'an tolong dibuka, yang punya terjemahan tolong dibuka, ya. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an tersebut ada kebengkokan, ada kemiringan. Di ayat ini Allah memuji dirinya dengan nikmat yang sangat agung, dan Allah berhak untuk dipuji dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah memilih salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Maka Allah khususkan penyebutannya di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut bengkok. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah, iwaja, ya, itu adalah suatu kalimat nakirah dalam konteks penafian. Walam yaj'al lahu iwaja, dan kami tidak menjadikan kebengkokan dalam Al-Quran tersebut. Oleh karenanya kalimat nakirah jika datang dalam bentuk nafi memberikan faedah ta'um, memberikan faedah keumuman. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran dalam segala hal, dalam hukum-hukumnya, dalam kisah-kisahnya, ya, dalam kabar-kabarnya, ya, dalam hikmah-hikmahnya. Tidak ada kebengkokan sama sekali. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Sidqan yaitu dalam kabar-kabarnya tidak ada pertentangan, semuanya benar. Adla dalam hukum-hukumnya. Semua hukum-hukum dalam Al-Qur'an semuanya adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qayyiman liyunzira ba'san syadida.
Al-Quran tersebut qayyimah, lurus. Ini salah satu tafsir dari kalimat qayyiman, yaitu lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara fungsi Al-Quran, memberi inzar, peringatan, dan beri kabar gembira. Kata Allah, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Untuk memberi peringatan kepada azab yang pedih terhadap orang-orang yang menyeleweng dari Al-Quran. Diberi peringatan dengan azab yang pedih. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Yang mengamalkan amalan-amalan soleh. Anna lahum ajran hasanah. Bagi mereka ganjaran yang indah. Makithina fihi abada. Ganjaran indah tersebut adalah surga. Makithina fihi abada. Dan mereka akan kekal dalam surga tersebut. Oleh karenanya ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan merupakan sebab masuk surga. Allah mengatakan wa yubashshirul mu'minin, untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beramal saleh, anna lahum ajran hasanah. Bagi mereka surga. Maka amal saleh merupakan sebab masuk surga. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga berdasarkan sebab amal yang kalian lakukan. Ya. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan inilah surga yang Allah berikan kepada kalian karena amalan yang kalian lakukan. Ya. Dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan amal soleh merupakan sebab masuk surga. Bahkan di surga Allah membedakan antara tingkat-tingkat penghuni surga karena sebab amalan. Allah Maha Adil. Tidak sama antara seorang yang amalnya luar biasa, yang salat malam dengan yang tidak salat malam. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan berdasarkan amalan masing-masing. Adapun hadis Nabi SAW, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu. Kata Rasulullah SAW, wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin ayyataghammadani Allah birahmatihi, akan tapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Nabi tidak masuk surga dengan amalannya, artinya amal tersebut bukanlah ya tiket untuk membayar surga. Bukanlah tiket untuk membayar surga. Tetapi Rasulullah SAW masuk surga dan kita orang-orang juga masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal kita ini tidak cukup untuk membayar surga. Ya ikhwan, sebagaimana telah kita sampaikan tentang pesona akhirat. Kalau kita berbicara tentang salah satu nikmat surga saja, seperti bidadari yang begitu indahnya, yang kata Nabi SAW, "Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah, la adha'at ma bainahuma." Seandainya ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan menerangi isi dunia tersebut. Ya, seandainya seluruh muka bumi ini gelap, kemudian muncul bidadari, maka akan terang benderang. Wa mala'at ma bainahuma riha, bukan cuma terang benderang, bahkan akan tersebar bau yang semerbak di seluruh penjuru alam semesta ini gara-gara seorang bidadari. Ya, cahaya keluar dari tubuhnya, aroma yang harum keluar dari tubuhnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau antum mencari 100 wanita tercantik di dunia ini, antum kumpulkan, terus antum bandingkan dengan kerudung bidadari, masih lebih oke kerudung bidadari. Iya, karena Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, belum hidungnya, belum anunya ya, belum bibirnya. Oleh karenanya, amalan antum untuk bayar bidadari ini bukan cuma 10 tahun antum nikah sama dia, bukan cuma 100 tahun, bukan 1000 tahun. Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Selama-lamanya tanpa batas. Terus antum bandingkan dengan amal soleh antum yang cuma berapa tahun. Antum baru dapat hidayah pun baru-baru. Mungkin baru sholat baru berapa tahun. Ya. Kemudian taruhlah antum beribadah 40 tahun selama di atas muka bumi ini. Ya. Antum bandingkan amalan antum untuk dapat bidadari. Gak pantas. Sudah sholat malam juga jarang. Kemudian sholat pun tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Belum ditambah gibahnya. Belum ditambah. Terus mau bayar bidadari. Gak cukup. Oleh karenanya seorang tidak masuk surga dengan menjadikan amalannya sebagai tiket untuk bayar apa? Bayar surga. Tidak mungkin, mustahil.
Amalan 40 tahun untuk bayar bidadari selama-lamanya, mustahil. Itulah maksud hadis Nabi SAW, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidaklah seorang masuk surga dengan amalan dia. Amalan dia bukan tiket. Tetapi amalan dia merupakan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau ada orang mengatakan, kita masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat. Kita tanya sama dia, "Thayyib, saya setuju dengan Anda bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Bagaimana kita meraih dengan rahmat Allah? Dengan sebab apa kita meraih rahmat Allah?" Jawabannya dengan sebab amal. Maka perkaranya sama saja. Masuk surga dengan rahmat, rahmatnya dengan sebab amal. Maka jadilah amal merupakan sebab masuk surga sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Yang mengatakan Allah punya anak ada 3 golongan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Qurtubi, demikian juga disampaikan oleh Asy-Shinqiti rahimahumullah. 3 golongan tersebut, yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu Uzairin ibnullah. Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Kenapa? Karena Uzair telah menyalin kembali Taurat setelah hilangnya Taurat tersebut. Maka mereka mensucikan Uzair sebagaimana pengajian kemarin malam telah saya sampaikan, sehingga mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah. Yang kedua yang menyatakan Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara, ya. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah dan Allah murka dengan mereka. Dan golongan yang ketiga yang mengatakan Allah punya anak siapa? Siapa? Orang-orang musyrikin Arab. Ya. Wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala putri-putri sementara mereka ingin punya anak laki-laki. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Orang-orang musyrikin ini memberikan pembagian yang tidak adil. Mereka ya tidak suka punya anak perempuan. Oleh karenanya kalau ada anak perempuan lahir buat mereka, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajah mereka hitam. Kenapa? Sedih, malu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia berusaha sembunyi punya anak perempuan, jangan sampai orang kampung tahu kalau punya anak perempuan. Kemudian dia berpikir dibunuh sekarang atau nanti. Mereka tidak suka punya anak perempuan, aib bagi mereka. Mereka ingin punya anak laki-laki. Sementara kata mereka Allah punya anak perempuan. Mereka tidak suka punya anak perempuan, namun mereka bilang Allah punya anak perempuan. Kata mereka malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Makanya Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian yang tidak adil. Kalian tidak suka anak perempuan terus kalian mengatakan saya punya anak perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka mereka diperingatkan oleh Al-Qur'an dengan azab yang pedih, dengan azab yang pedih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya sesembahan yang disembah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, orang-orang Majusi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat. Di antara yang menyembah malaikat adalah kaum musyrikin Arab. Dan saya sering sampaikan bahwasanya ya seorang yang berdoa kepada malaikat maka dia musyrik dengan kesepakatan para ulama. Kalau misalnya tidak turun-turun hujan, sudah lama tidak turun hujan, maka kemudian ada seorang berdoa kepada malaikat dengan mengatakan wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan. Orang ini musyrik atau tidak? Musyrik. Padahal dia minta hujan kepada malaikat yang dipercayakan oleh Allah untuk mengatur hujan. Itu pun musyrik. Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid harus minta kepada pengaturnya, kepada Allah, bukan kepada malaikat. Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan, itu pun kesyirikan, bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa? Bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa? Yang dia tidak bisa apa-apa lagi setelah meninggal. In qata amaluhu, amalannya terputus. Dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Dia tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan. Dia tidak bisa berdoa, maka kita yang doakan. Dia tidak bisa masuk ke rumahnya, maka kita yang kuburkan. Lantas setelah kita lakukan itu semua, kemudian kita minta kepada dia.
Kita bilang, "Mbah, saya sudah nikah 10 tahun enggak punya anak, Mbah." Mbahnya bilang, "Saya dulu juga mandul, tahu enggak?" Saya masih hidup aja mandul, apalagi sudah mati. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Allah mengatakan, "Malahum bihi min ilmin wala li abaihim." Mereka tidak punya ilmu sama sekali dan juga tidak nenek moyang mereka. Ini semua hanya perkataan turun-temurun yang mereka wariskan tentang Allah punya anak, kesyirikan ini. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh besar kedustaan, ya. Kalimat buruk sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan. Ini menunjukkan ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya kesyirikan merupakan kedustaan murni kedustaan. Tidak ada kebenarannya dari sisi manapun, tidak ada. Bagaimana kemudian kita menyatakan Allah punya anak padahal Dia Maha Esa, qul huwallahu ahad. Dan demikian juga kesyirikan yang lainnya. Bagaimana seorang kemudian menyembah kepada makhluk, menyamakan Allah pencipta alam semesta ini dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh buruk apa yang diucapkan oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama masuk surga. Ini enggak benar. Ini kekufuran yang nyata. Mereka mengatakan orang-orang Islam punya surga. Di samping surganya orang Islam, ada surga tetangga. Surga Yahudi, surga Nasara. Bisa jalan-jalan ke surga tersebut. Ini kedustaan yang nyata. Bagaimana mereka mau menyamakan antara agama tauhid cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Selainnya merupakan kesyirikan. Bagaimana mau disamakan kesyirikan dengan tauhid? Bagaimana mau disamakan Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta ini, dengan makhluk, dengan nabi, dengan malaikat, dengan batu, dengan orang mati yang disembah, disamakan dengan sapi yang disembah? Ini merupakan kedustaan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyaquluna illa kadziba. Dan tidaklah mereka ucapkan tentang kesyirikan kecuali murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka apakah engkau barangkali akan membunuh dirimu karena bersedih, wahai Muhammad, setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sedih, ya. Wajar, Rasulullah SAW adalah orang yang ingin manusia dapat hidayah. Maka tatkala dia berdakwah kepada orang-orang musyrikin berpaling dari Nabi SAW, menjauhi Nabi SAW, maka Nabi bersedih. Ya, Nabi bersedih. Allah tegur, jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Kenapa? Karena kalau orang terlalu bersedih, ya, ada masalah dia hadapi, kemudian dia terlalu bersedih, maka banyak kemaslahatan yang akan terhalangi. Orang kalau misalnya berdakwah kemudian dicela, kemudian dia mikir celaan tersebut, akhirnya dia tidak ngisi pengajian, akhirnya dia mungkin kurang perhatian sama istrinya, akhirnya dia mungkin kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Kenapa? Terlalu sedih. Kita akan mengalami banyak permasalahan yang buat kita bersedih. Sedih wajar, tapi jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih terhadap mereka. Jangan kau terlalu menyesal dengan kepergian mereka. Demikianlah namanya dakwah. Ada yang dapat hidayah dan ada yang diresatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur Nabi tatkala orang-orang musyrikin pergi meninggalkan Nabi bacakan Al-Quran, mereka berpaling, maka Nabi bersedih. Allah mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsak. Jangan sampai kau terlalu bersedih sehingga membunuh dirimu karena kesedihan yang berlebihan. Kemudian Allah jelaskan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji manusia mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan apa yang ada di atas muka bumi tersebut menjadi tanah yang tandus lagi rata. Ya, jadi seakan-akan ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, kami akan menjadikan tanah tersebut tanah yang tandus. Ada yang mengatakan bahwasanya ini perumpamaan tentang dunia. Bahwasanya dunia itu indah namun akan sirna. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan dalam ayat yang lain, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh di atas muka bumi tersebut dalam keadaan hijau, kemudian akhirnya mengering, kemudian hilang, kemudian jadi tanah yang tandus, demikianlah dunia ini akan hilang. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini, bahwasanya kami akan menjadikan bumi ini sebagai padang mahsyar.
Sa'idan juruza, akan kami jadikan datar dan tandus, dan itu adalah kondisi padang mahsyar pada hari kiamat. Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Hari di mana kami mengganti bumi dengan bumi yang lain. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi ditarik. Ya. Artinya bumi yang tadinya bulat ditarik menjadi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Pada hari kiamat. Allah hancurkan gunung-gunung yang ada di atas muka bumi tersebut. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, wahai Muhammad, katakanlah bumi tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Maka kau akan melihat bumi tidak ada gunungnya dan tidak ada lembahnya, rata, dijadikan datar. Itu di padang mahsyar, baru kemudian manusia akan dikumpulkan di padang tersebut. Artinya seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau terlalu bersedih dengan mereka. Kehidupan dunia cuma sebentar. Keindahan bumi yang kau lihat ini akan selesai, akan sirna, akan berganti dengan hari kiamat. Maka jangan kau terlalu bersedih, teruskan dakwahmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai masuk dalam kisah Ashabul Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengambil pertanyaan tersebut dari orang-orang Yahudi. Kata Allah, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami goa dan Raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ar-Raqim, ada khilaf di antara para ulama tentang makna Raqim. Ada yang mengatakan Raqim itu adalah anjing Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan Raqim adalah nama batu yang ada di gua tersebut. Ada yang mengatakan Raqim adalah nama lembah yang ada di gua tersebut. Namun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dipilih oleh Ibnu Katsir dan dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullahu taala, Ar-Raqim fa'il bermakna maf'ul, artinya al-marqum, artinya yang tertulis. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya tatkala penduduk akhirnya mendapati Ashabul Kahfi meninggal di dalam gua tersebut, maka mereka menuliskan kisah Ashabul Kahfi dalam sebuah prasasti. Dari batu mereka tuliskan kisah Ashabul Kahfi. Itu namanya Raqim. Ada yang mengatakan mereka menulis di atas lembaran emas, dalam lempengan emas. Intinya mereka tulis kisah Ashabul Kahfi sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Allah mengatakan, ayat ini maksudnya bagaimana? Maksudnya, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang kisah Ashabul Kahfi dan mereka menganggap kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menakjubkan. Katakanlah bahwa masih ada ayat-ayat Allah yang lain yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Maksud ayat ini demikian, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Am hasibata, apakah kau menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi menakjubkan? Masih ada yang lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Apa sih kisah Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi cuma ada beberapa pemuda yang tidur 309 tahun kemudian dibangunkan oleh Allah. Ini menakjubkan. Tetapi yang lebih menakjubkan lebih banyak. Penciptaan langit ini menakjubkan. Penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Ini menakjubkan. Daripada hanya sekedar tidur 300 tahun kemudian bangun lagi. Manusia dari air mani menjadi manusia ini menakjubkan. Penciptaan bumi menakjubkan. Langit yang begitu luasnya menakjubkan. Isra Mi'raj menakjubkan. Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Siapakah para pemuda ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan salaf dan khalaf banyak di antara mereka menyebutkan kisah Ashabul Kahfi adalah tentang kisah 7 pemuda yang hidup di suatu zaman. Zaman ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mereka hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam ataukah mereka hidup sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam? Al-Hafidz Ibnu Katsir merajihkan bahwasanya mereka ini hidup di zaman sebelum Nabi Isa. Jadi mereka bukan orang-orang Nasara. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dalilnya, kata Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi perhatian terhadap kisah ini. Seandainya itu terjadi di zaman setelah Nabi Isa, maka orang Yahudi tidak terlalu perhatian dengan kisah ini. Wallah alam, ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kita tidak tahu di zaman manakah mereka pernah hidup. Yang jelas disebutkan bahwasanya mereka adalah 7 pemuda yang hidup di satu zaman, di zaman seorang raja yang namanya siapa tadi?
Dakianus. Saya tadi lupa terus, saya suruh Bang Dung ingat ya. Namanya siapa? Dakianus. Enggak apa, enggak usah dihafal, enggak keluar di ujian. Enggak. Namanya siapa? Dakianus ya. Mereka hidup di zaman tersebut. Raja ini adalah raja yang musyrik dan seluruh warganya, rakyatnya juga musyrikun. Mereka menyembah berhala dan mereka punya acara tahunan. Mereka pergi ke suatu lapangan terbuka sambil membawa hewan-hewan untuk disembelih dan dikorbankan bagi berhala-berhala mereka. Maka berangkatlah mereka pada suatu hari, seluruh penduduk negeri, raja-rajanya, pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, semua keluar, termasuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini disebutkan mereka adalah anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, anak-anak menteri. Mereka pun ikut serta dalam acara tersebut. Tatkala acara kesyirikan dimulai, maka salah seorang dari pemuda ini keluar, dia tidak suka dengan kesyirikan. Maka dia pun keluar, antum bisa lihat kisahnya di Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka dia pun keluar menjauh dari kumpulan orang-orang tersebut, lalu dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Menjauh dari mereka. Tidak lama kemudian datang orang kedua, keluar juga. Tidak saling mengenal, duduk juga di pohon. Ada apa ini, kok ikut-ikutan saya dalam hati. Datang yang ketiga, keluar juga. Sampai 7 orang, kemudian mereka diam-diaman dalam apa? Di bawah pohon. Akhirnya diam-diaman, mereka saling takut kalau ketahuan, ternyata mereka pergi gara-gara tidak suka dengan kesyirikan. Akhirnya yang satu berbicara, sudahlah, kenapa saya kesini karena saya tidak suka dengan kesyirikan. Maka yang lain mengatakan, saya juga. Ternyata 7 orang tersebut ya memisahkan diri karena tidak suka dengan kesyirikan. Dan Ibnu Katsir menyebutkan hadis arwahun junudun mujannadah. Bahwasanya roh-roh itu saling berkelompok-kelompok. Tatkala orang yang suka dengan tauhid, dia akan berkumpul dengan orang yang bertauhid. Orang yang suka bermaksiat berkumpul dengan orang yang bermaksiat. Orang yang suka kesyirikan berkumpul dengan orang kesyirikan. Allah menjadikan mereka berkumpul tanpa mereka sepakati terlebih dahulu. Maka setelah mereka berkumpul, maka mereka pun berpisah dari masyarakat dan mereka membuat semacam ma'bad, semacam tempat ibadah yang mereka bertauhid kepada Allah di tempat ibadah tersebut. Jadilah seluruh rakyat di negeri tersebut hasut sama mereka. Ini kenapa mereka bikin tempat ibadah sendiri? Maka mereka pun rakyat melaporkan para pemuda ini kepada Raja Dakianus. Dilaporkanlah. Maka dipanggillah mereka oleh Raja Dakianus. Ternyata mereka adalah anak-anak pejabat. Dikenal oleh raja tersebut. Orang kaya semuanya, pakaiannya bagus-bagus. Maka sang raja mengatakan, buka pakaian kalian. Pakaian indah mereka buka. Disuruh ganti dengan pakaian yang biasa, pakaian orang miskin. Kemudian mereka diperintahkan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, untuk berbuat kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau, akhirnya sang raja kasihan lihat mereka. Mereka ini anak muda, masih muda-muda. Ya udahlah, kalian saya kasih waktu untuk berpikir. Dikasih waktu, beberapa waktu untuk berpikir, tidak langsung dihukum oleh sang raja. Dan tatkala mereka diberi waktu untuk berpikir ini, maka mereka berpikir untuk kabur. Kaburlah mereka meninggalkan negeri tersebut, pergi menuju goa. Ini ceritanya. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka tatkala pergi ke goa, mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat. Perhatikan di sini rahmat juga adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam siyak talab, meminta. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmatmu. Seluruh rahmatmu berikanlah kepada kami. Ya, mencakup umum rahmat yang berkaitan dengan kami, dengan jasad kami, dengan agama kami. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di sini Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan. Hasanah di sini adalah nakirah dalam konteks tolak, meminta, maka memberikan faedah keumuman. Oleh karenanya barang siapa yang ingin minta dunia apa saja, kalau dia baca doa ini maka sudah cukup. Minta dunia apa saja, dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam benaknya ingin sesuatu, maka sudah cukup. Karena hasanah sini mencakup seluruh kebaikan dunia. Bahkan sebagian salaf tatkala ditanya bagaimana doa agar kita bisa mendapatkan istri yang solehah, maka suruh baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pingin supaya utang bisa lunas, bacanya apa? Semua kebaikan minta doa ini selesai. Ya, orang bilang doa sapu jagat ya. Kenapa? Mencakup seluruh kebaikan di dunia dan mencakup seluruh kebaikan di mana? Di akhirat. Ya. Jadi mereka minta secara global, mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada kami. Rahmat apa saja yang penting baik bagi kami. Mereka tidak minta rahmat tertentu.
Mereka mengatakan, atina min ladunka rahmah, berikanlah rahmat kepada kami. Maka Allah kabulkan. Allah kabulkan mereka, maka Allah mengilhamkan mereka untuk pergi ke sebuah goa. Lalu mereka masuk dalam goa tersebut, Allah tidurkan mereka. Kata Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami pun menutup telinga-telinga mereka dalam goa Al-Kahfi bertahun-tahun lamanya. Dan ini kata para ulama menunjukkan mereka tidurnya pulas. Kenapa telinga mereka benar-benar ditutup, dan Allah menggunakan kalimat darabna. Kami kalau bahasa Arab katanya mukul, artinya benar-benar ditutup, benar-benar ditutup telinga mereka sehingga tidak ada suara kecil pun yang mereka dengar. Ya. Karena kalau orang tidur kemudian masih dengar-dengar sesuatu berarti belum pulas. Ini dia mau tidur berapa tahun? Mau 300 tahun, jadi harus pulas. Benar-benar tutup. Oleh karenanya sering kita tidur, kita baru tidur gini dan kita sudah ngorok. Tahu-tahu orang bicarain kita, itu gimana orang itu? Kita dengar dia gibahin kita. Padahal kita belum tidur pulas, tapi sudah sempat ngorok. Dan ngorok, saya ingatkan, ngorok bukan berarti tanda apa? Tanda kepulasan. Belum tentu pulas. Oleh karena saya pernah mengalami sendiri, bukan saya yang ngorok ya. Jadi saya naik mobil sama seorang supir dan kita waktu itu berjalan dari Jakarta menuju Jawa Timur balik lagi ke Jakarta. Dia nyetirin, sebulan pun nyetirin saya dan keluarga. Di tengah perjalanan, di tengah malam, istri, anak-anak semua sudah tidur. Tiba-tiba saya juga sudah tidur, setengah tidur, tahu-tahu saya dengar orang ngorok. Saya cek istri saya, bukan. Anak-anak juga. Supir saya yang sedang ngorok. Ini demi Allah, ini wali. Saya bilang, kamu tidur ya? Oh enggak Ustaz. Tadi baru, udah ngorok, subhanallah. Saya berhenti. Jadi, saya katakan ngorok belum tentu menunjukkan apa? Kepulasan. Kan disebutkan dalam hadis, para sahabat menunggu Nabi kelamaan, mereka sampai terdengar suara ngorokan mereka. Kemudian mereka sholat tanpa wudu. Paham? Berarti ngorok belum tentu menunjukkan kepulasan. Yang menunjukkan kepulasan tidak sadar dengan kondisi sekitar. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang sudah memegang sesuatunya itu jatuh, plek, dia tidak dengar, itu berarti tidur yang membatalkan wudu. Jadi Allah mengatakan di sini, "Fadharabana ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Kami tutup telinga mereka. Artinya benar-benar mereka tidur pulas, tidak ada sedikit suara pun yang mereka dengar. Tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui mana di antara dua golongan yang lebih tepat menentukan berapa lama mereka tidur. Hizbain di sini, dua golongan ini. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Hizbain, dua kelompok ini adalah di antara para ashabul kahfi tersebut. Karena mereka waktu bangun, kamu tidur berapa tahun? Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari, ada yang mengatakan setengah hari. Khilaf di antara mereka. Ada pendapat yang mengatakan, maksudnya adalah perdebatan antara ashabul kahfi dengan penduduk negeri. Penduduk negeri mengatakan, kalian tidur sudah lama. Mereka mengatakan, oh tidak, kita baru tidur cuma sehari. Khilaf di antara mereka. Intinya, ada perdebatan di antara dua kelompok. Dan Allah membangunkan mereka agar mereka tahu mana yang lebih tepat, ya, berapa lama mereka tidur. Kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami mengkisahkan kepada engkau hai Muhammad kisah mereka dengan kebenaran. Kisah ini benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah menerima petunjuk. Para pemuda lebih mudah untuk menerima dakwah. Berbeda dengan orang-orang tua. Kepala batu. Kemudian apa? Keras kepala, angkuh. Merasa sudah banyak makan garam. Sehingga keasinan. Yang muda-muda tidak begitu. Tidak ada keangkuhannya. Oleh karena Ibnu Katsir menyebutkan. Mohon maaf para orang tua. Saya enggak. Bukan. Saya bicara tentang mereka. Bukan tentang antum. Oleh karena Ibnu Katsir menyebutkan, lihatlah bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW tatkala di Mekah, dakwah Nabi yang nerima siapa? Anak-anak muda. Seumuran Nabi atau lebih muda daripada Nabi. Jarang orang tua. Siapa yang menerima dakwah Nabi? Abu Bakar lebih muda daripada Nabi. Umar lebih muda daripada Nabi. Semuanya, Ibnu Mas'ud lebih muda. Ya. Utsman, semuanya lebih muda daripada Nabi SAW. Yang tua-tua, kepala batu. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Kepala batu semua. Kenapa mereka merasa ini anak baru kemarin sore? Kemudian mendakwahi kami. Ini kenyataan yang ada berlaku setiap zaman. Kebanyakan dakwah diterima oleh anak-anak muda. Coba sekarang anak muda angkat tangan. Ya orang tua lebih sedikit. Biasanya lebih sedikit. Ya, biasanya lebih sedikit.
Karenanya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum berbeda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah perkaranya sebaliknya sebagaimana pernah saya jelaskan. Bahwasanya orang-orang para pembesar di kota Madinah semuanya sudah pada meninggal dunia dalam perang Bu'ath, yang masih tersisa cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang tersisa sehingga dialah yang kemudian menjadi gembongnya orang-orang munafik. Namun yang ada kaum Ansar, Khazraj dan kaum Aus rata-rata anak muda. Maka Nabi cukup mengutus siapa? Mus'ab bin Umair yang muda juga. Diutus untuk mendakwahi mereka, mereka dapat hidayah. Kenapa? Karena yang didakwahi anak-anak muda. Dan kenyataannya demikian. Oleh karenanya sering ikhwan-ikhwan tatkala mereka berdakwah dan alhamdulillah berhasil dengan tatkala orang-orang tua tidak terima mereka bikin sekolah. Bikin TPA. Ya. Anak-anak kecil yang sekolah, anak-anak kecil yang belajar ngaji. Ya. Bapaknya tidak mau, biarin aja bapaknya. Ntar lagi selesai mereka. Yang muda-muda yang diperhatikan. Bukan begitu maksudnya. Artinya, ya udah kalau orang tua tidak mau ya sudah tidak apa-apa, jangan putus asa, ya jangan sedih yang muda-muda ini karena mereka sebentar lagi apa? Selesai ya. Yang muda-muda ini yang nanti akan melanjutkan dakwah. Ternyata subhanallah, ini terjadi aja anak tersebut pintar, mulai berubah akhlaknya, hafal doa masuk WC, keluar WC, hafal doa mau makan, kemudian setelah makan hafal doa mau tidur. Ayahnya merokok juga ditegur, "Bi, haram itu." Kaget. Coba kalau kita yang tegur kita ditampar mungkin. Tapi anaknya yang tegur, wah dia kagum, anaknya tegur saya merokok. Dia bahagia. Anaknya bernahi mungkar. Akhirnya dia tertarik lama-lama ikut apa? Dakwah dari anak-anaknya. Oleh karenanya demikianlah kondisi dakwah, kebanyakan yang menerima adalah anak-anak muda karena yang tua-tua punya keangkuhan, punya ego, ya, punya merasa lebih hidup lebih dulu, lebih banyak makan garam, ya. Sehingga keasinan. Kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha faqad qulna idzan syatata." Kami pun mengikat hati mereka, itu kami menyabarkan mereka. Kapan? Idz qamu, tatkala mereka berdiri. Banyak ahli tafsir menyatakan tatkala mereka dipanggil oleh sang raja, disuruh untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka atau mereka akan dirajam sampai mati. Tatkala mereka dipanggil, ketahuan dipanggil. Ada dua pilihan, cuma dua pilihan. Kembali kepada kesyirikan atau kami rajam sampai mati. Tatkala itu Allah tegarkan diri mereka. Mereka tetap mengucapkan al-haq. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang ingin mencari kebenaran, Allah akan sabarkan. Allah akan sabarkan. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti kisah Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir tatkala Nabi Musa diambil oleh si kecil Musa, tatkala dilepaskan di Sungai Nil, kemudian diambil oleh kerajaan Fir'aun, dilihat oleh ibunya Nabi Musa. Dia ingin ngomong itu anak saya mau diambil. Hampir-hampir dia ucapkan itu anak saya, namun Allah sabarkan dirinya. Maka dia pun bisa bertahan. Ya, kalau enggak dia bisa, oh itu anak saya malah bahaya. Kemudian juga tatkala kaum mukminin tatkala berperang dalam perang Badar, bayangkan 300 lawan 1000 orang. Waliyarbitu ala qulubihim. Awalau yarbitu ala qulubikum, ya. Dalam ayatnya saya lupa ayatnya, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala liyutsabbita bihil aqdam, ya, agar kemudian kami sabarkan hati-hati mereka karena sekarang repot 300 melawan 1000 orang. Itu ujian yang berat dan demikian juga ujian dialami oleh para pemuda ini. Mereka menghadapi ujian yang berat. Ujian yang mereka hadapi, pertama, saya katakan mereka anak-anak orang kaya. Mereka anak-anak orang kaya. Kemudian mereka harus hidup miskin. Kenapa? Diusir dari negerinya. Pakaiannya disuruh ganti dengan pakaian orang miskin. Dan ini merupakan kesulitan tersendiri. Biasa hidup dengan hidup yang mewah, maka harus ditinggalkan hidup yang mewah tersebut demi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus pergi ke mana? Ke goa yang tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ. Yang biasanya mungkin tidur di kasur harus tidur di goa, di atas tanah. Ini ujian tersendiri. Maka kalau Allah tidak sabarkan mereka, mereka tidak bakalan sabar. Ya ikhwan, terkadang ada kondisi di mana seorang mustahil dia bisa bersabar, namun Allah sabarkan dia. Kenapa? Karena dia ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesabaran yang harus mereka hadapi, ya mereka harus menyelisihi seluruh penduduk negeri. Bayangkan seluruh penduduk negeri semuanya musyrikin. Bapak-bapak mereka, mama-mama mereka, semuanya musyrikin. Cuma 7 orang ini yang tidak musyrik. Ini berat, menyelisihi masyarakat yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang terjerumus dalam kesyirikan, dicerca oleh mereka, dihina oleh mereka. Ini butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa rabatna ala qulubihim.
Kami mengkokohkan hati mereka untuk mereka bersabar. Idz qamu faqalu rabbuna. Tatkala mereka diancam oleh sang raja, kembali kepada kesyirikan atau tidak kami rajam kalian. Maka mereka dengan berani mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berbuat kesyirikan, wahai raja. Raja siapa tadi namanya? Daknius. Apa? Daknius. Hah? Bukan Daknius. Ibnu Katsir menyebutkan apa? Daknius. Mungkin dalam riwayat yang lain saya enggak tahu, wallah alam. Ada ius-iusnya pokoknya. Akhirnya mereka berkata di hadapan sang raja, kami tidak menyembah kecuali pencipta langit dan bumi, kecuali penguasa langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami sampai berdoa kepada selain Allah, kami berbuat kesyirikan, maka kami telah melenceng jauh dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilaha. Bayangkan, mereka berani mengucapkan al-haq di hadapan sang raja langsung. Ini perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran, bukan mereka ngomong di belakang, tidak, di depan sang raja. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, yang paling afdal adalah berkata kebenaran langsung di hadapan apa? Inda, di sisi sang raja langsung. Siapa tahu dia dapat hidayah. Dan ini spekulasi tinggi. Bisa jadi sang raja tersentak dapat hidayah, bisa jadi dia marah, dia bunuh. Makanya dikatakan afdhalul jihad. Bukan bikin kacau di belakang, ngomong dari belakang, bikin provokasi masyarakat, ya. Di sini mereka berbicara langsung di hadapan sang raja, kemudian mereka mengatakan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilaha. Kaum kami, ya, artinya termasuk kau sang raja, ya. Kaum kami telah mengambil sesembahan-sembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka datangkan dalil bahwasanya sembahan-sembahan mereka merupakan Tuhan, tidak ada dalilnya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan mereka berkata, dan kezaliman apa yang lebih besar daripada kesyirikan? Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Seorang berdoa kepada selain Allah, seorang berdoa kepada makhluk ciptaan Allah, ini kezaliman yang paling besar. Akhirnya mereka tadi, sebagaimana kita telah jelaskan, diberi waktu oleh Allah, diberi waktu oleh sang raja untuk berpikir. Maka mereka pun meninggalkan negeri mereka. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Mereka pun meninggalkan, ya, orang-orang musyrikin. Wa ma ya'buduna min dunihi illallah. Dan mereka tinggalkan seluruh sembahan-sembahan mereka kecuali Allah. Kata Al-Qurtubi, ini dalil bahwasanya rakyat negeri tersebut juga menyembah Allah, tetapi berbuat kesyirikan. Paham? Mereka menyembah Allah, namun mereka berbuat apa? Kesyirikan. Makanya Allah menggunakan kalimat wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah illallah. Dan tatkala mereka meninggalkan orang-orang kampung di negeri mereka, dan mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka kecuali Allah yang tidak mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya rakyat tersebut tatkala itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Maka Allah seakan-akan memberikan ilham kepada mereka, pergilah kalian ke sebuah goa, niscaya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Para ulama menyebutkan dalil ini bahwasanya man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, mereka meninggalkan kesyirikan karena Allah, mereka meninggalkan kemaksiatan karena Allah, bukan karena takut dikata-katain orang, bukan karena takut dicibirkan orang, bukan karena takut kesehatannya terganggu, tidak. Mereka meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah akan menaungi mereka, Allah akan melindungi mereka. Kata Allah, fa'u ilal kafi, pergilah kalian kepada sebuah goa. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Maka Allah siapkan gua tersebut. Gua ini gua biasa. Namun Allah kondisikan gua ini dengan perkara yang menakjubkan. Kata Allah tentang gua ini. Wa tarasyamsa idza tala tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ya. Engkau melihat jika matahari terbit, maka dia akan berpaling ke arah kanan goa. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Dan jika matahari tersebut terbit, maka dia akan berpaling ke arah kiri goa. Wa hum fi fajwatin min. Sementara mereka ada di makan muttasa, ada tempat yang lapang, mereka tidur di situ. Dzalika min ayatillah. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah mengatakan gua tersebut gua biasa. Gua biasa, ada
pintunya, ada mulut goanya, ya, terbuka dan dalamnya agak luas, mereka tidur di situ dan sebenarnya matahari bisa masuk kepada mereka, namun Allah palingkan cahayanya. Paham? Ini makanya Allah mengatakan dzalika min ayatillah. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Cahaya tersebut Allah palingkan. Kenapa? Karena kalau cahaya tersebut dalam waktu yang lama mengenai tubuh mereka, dikhawatirkan tubuh mereka akan apa? Rusak. Karena ada reaksi kimia, reaksi kalau dengan matahari, entah jamur-jamur akan tumbuh di tubuh mereka dan macam-macamnya. Ya, dalam waktu yang lama, ya, maka Allah palingkan cahaya tersebut. Tatkala matahari tersebut terbenam, maka cahaya pun masuk ke arah goa namun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga goa tersebut luas, udara bisa masuk bergonta-ganti, ya, ada peredaran udara, ada sirkulasi udara, kemudian juga cahaya matahari masuk namun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa beri petunjuk kepada dia. Seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah mereka. Kalau Allah sudah beri petunjuk kepada mereka, maka mereka pasti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang urus mereka. Itu urusan Allah. Yang penting kalian bertekad untuk bertauhid kepada Allah, maka Allah akan jaga kalian. Kemudian Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud." Kalian menyangka mereka sedang terjaga, wa hum ruqud, padahal mereka tidur. Ada khilaf di antara para ulama apa yang menyebabkan mereka disangka terjaga. Namun tidak ada dalil yang kuat akan hal ini semua. Ada yang mengatakan mata mereka tidur tapi mata mereka terbuka. Ada yang mengatakan matanya terbuka satu, tertutup satu. Jadi orang kalau lihat, ini tidur enggak ini? Ada yang mengatakan kenapa? Likathrati taqallubatihim. Mereka sering bolak-balik, seakan-akan orang yang gelisah. Ini tidur enggak ini? Tapi kok lihat lagi, bolak lagi. Dibolak-balik lagi. Makanya Allah mengatakan, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal." Kami bolak-balikan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri, dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Sementara anjing mereka berada di bagian mulut gua menjulurkan kedua kakinya. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau engkau melihat mereka, maka engkau akan lari ketakutan melihat mereka. Jadi Allah menjaga mereka, membuat kondisi mereka kalau seandainya ada orang yang berhasil masuk ke goa, maka dia akan ketakutan kabur. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya Raja Daknius mengirimkan prajuritnya untuk mencari para pemuda ini. Karena ingin dihukum, ingin dibunuh. Maka carilah prajurit tersebut dan mereka sudah sampai di pintu goa, namun mereka tidak bisa mengetahui di mana, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengetahui di mana para pemuda tersebut. Mereka mencari-cari, tidak tahu. Padahal gua itu gua yang masyhur, teman, namun mereka terlalaikan, dibuat lalai sehingga mereka tidak menemukan di mana para pemuda ini. Ini sama seperti yang terjadi dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar kemudian bersembunyi di Gua Thaur, maka datanglah orang-orang musyrikin di hadapan mereka di mulut goa sampai Abu Bakar ketakutan dan mengatakan, "Lau absara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, maka akan lihat kami. Akan lihat kita wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannukum bitsnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang? Allah yang ketiganya. Yang jelas Allah akan menjaga kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah akan menjaga kita, ya. Jadi meskipun mereka sudah di mulut goa, Allah menutup mata-mata mereka. Adapun kisah bahwasanya ada laba-laba yang kemudian bikin apa? Sarang laba-laba. Ini hadis yang tidak benar, hadis yang lemah. Demikian juga yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Meskipun para prajurit sudah mencari mereka, mereka tidak temukan. Padahal di goa tersebut depannya ada anjing lagi apa? Lagi seperti menjaga di mulut goa. Mereka dalam keadaan tidur, kemudian mulut goa tersebut terbuka, ada sirkulasi udara, namun tetap tidak ketahuan. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal." Allah bolak-balikan mereka. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin sunnatullahnya jalan. Sunnatullah berlaku kalau seorang tidur dalam satu posisi, lama-lama darahnya bisa mengendap pada posisi. Bukan tidur sehari dua hari. Kita tidur baru satu hari aja capek sekali kadang-kadang. Apalagi 300 tahun tidurnya. Oleh karenanya Allah bolak-balikan mereka. Yang kedua, kalau tidak dibolak-balikan, khawatir mereka akan tertimbun dengan tanah.
Sebagaimana Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir sungai. Ya kan? Akhirnya tertimbun tanah kan? Tidak sholat kemudian jadi wali. Ini cerita saya tidak percaya. Tapi maksud saya demikian. Kalau tidak dibolak-balikan lama-lama tertimbun dengan apa? Tanah. Maka Allah jaga mereka dengan membolak-balikan mereka. Antum perhatikan di sini. Allah mengatakan wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka di depan pintu goa menjulurkan kedua kakinya. Kenapa anjing disebut-sebut? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah faedah berteman dengan orang-orang yang baik. Anjing ini enggak ada urusan, tapi Allah sebutkan anjing tersebut. Ya, minimal dia mendapatkan keberkahan orang-orang Ashabul Kahfi tersebut, sehingga dia disebut-sebutkan terus bersama orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan, bergaul dengan orang soleh enggak ada ruginya. Kalau enggak dikasih minyak wangi akan kecium juga terkena ciuman apa minyak wangi. Anjing tersebut coba disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran. Antum aja enggak pernah disebut-sebut. Ini anjing disebut dalam Al-Quran berulang-ulang, nanti kita sebutin ayat berikutnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya sekedar menemani apa? Menemani Ashabul Kahfi. Ini dalil yang paling kuat pentingnya ya bergaul dengan orang-orang saleh. Kemudian Allah bangunkan mereka. Inilah kisahnya. Inti dari kisah tersebut kata Allah, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum." Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labithtum. Maka mereka pun, kita tidur berapa lama? Mereka saling bertanya. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh. Ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari. Kenapa? Mereka masuk ke gua di pagi hari, bangunnya sore hari. Mereka lupa, ini yang kita pagi hari hari ini atau pagi hari kemarin. Mereka tidak berpikir kalau mereka tidur 309 tahun. Mereka menyangka mereka tidur baru sehari atau setengah hari. Oleh karenanya adapun riwayat-riwayat Israiliyat yang menyebutkan tatkala mereka bangun kemudian kukunya panjang-panjang, jenggotnya kemudian rambutnya jabrik, ini enggak benar. Kalau itu panjang, kita enggak mungkin sehari kuku kita sudah 1 meter ya. Enggak mungkin, itu menunjukkan tidak benar. Ya, jadi mereka bangun dalam keadaan normal. Allah bukan cuma menjaga jasad mereka, bahkan baju mereka juga biasa-biasa saja, jenggot mereka biasa saja, bahkan anjingnya pun kena karomah, anjingnya pun enggak mati. Bukan kemudian jadi tulang begini, enggak. Anjing kita jadi tulang, enggak. Anjingnya masih hidup, biasa-biasa saja. Ya. Jadi benar-benar anjing tersebut juga mendapatkan karomah dari bergaul dengan orang-orang saleh. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu meskipun niatnya mungkin bukan untuk pengajian tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun khilaf dua pendapat, ada yang mengatakan kita tidur 1 hari, kayaknya kemarin kita tidur. Kita baru bangun sekarang. Ada yang mengatakan enggak, tadi pagi kita tidur, sekarang baru bangun. Ada yang mengatakan Rabbukum a'lamu bima labithtum. Ini yang ragu. Waduh, kita enggak tahu berapa hari kita tidur. Namun enggak kepikiran kalau mereka tidur sampai setahun, apalagi 300 tahun. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Kemudian mereka mengatakan kirimkan salah seorang dari kita dengan uang ini. Jadi masih ada uang perak tersisa di kantong mereka. Mereka bangun dalam keadaan lapar. Gimana enggak lapar? 300 tahun tidur. Lapar, beli makanan dulu. Jadi mereka lapar semuanya. Ambillah uang tersebut, kamu pergi beli makanan. Kata mereka, utuslah salah seorang dari kalian. Sebagian Allah mengatakan, ini dalil bahwasanya kalau pekerjaan cukup dikerjakan 1 orang, tidak usah dengan 2 orang. Ya. Tidak usah dengan 3 orang, terkadang malah kacau nanti. Maka mereka utus 1 orang saja, karena mereka sedang bersembunyi. Kalau 2 orang berjalan malah ketahuan. Tapi kalau 1 orang sembunyi-sembunyi mungkin bisa selamat. Kemudian, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Pergilah dengan uang tersebut, pergi ke kota, cari makanan yang paling enak. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, ini dalil bahwasanya orang boleh makan enak. Itu tidak? Mereka ini wali-wali Allah atau bukan? Mereka 7 orang ini wali Allah atau bukan? Ya wali Allah, tidurnya 309 tahun. Ternyata mereka cari makanan yang enak. Jadi boleh orang makan enak, boleh. Yang tidak boleh kalau berlebih-lebihan, ya. Ustadz kok makan enak? Terus Ustadz makan gak enak terus? Ustadz boleh makan enak, boleh. Kalau ada kenapa ditolak? Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Saya punya dalil sekarang kan, boleh makan enak. Kemudian falyatikum birizqim minhu. Ini juga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini dalil bahwasanya mereka anak-anak orang kaya. Kenapa? Mereka orang kaya biasa makan enak. Maka tatkala mereka bangun cari makanan yang enak, karena itu makanan kebiasaan mereka. Mereka bukan orang miskin. Makanya mereka menyuruh utusan mereka untuk mencari makanan yang enak.
Kemudian kata mereka, wal yatalattaf, hendaknya dia keluar dengan perlahan-lahan, jangan sampai ketahuan. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai seorang pun tahu di mana kalian. Kenapa kalau ketahuan? Innahum iyadharu alaikum, kalau sampai kita ketahuan, kalian ketahuan, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Mereka akan merajam kalian sampai mati, atau mereka akan maksa kalian untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka ke dalam kesyirikan. Walam tuflihu idzan abada. Kalau begitu enggak ada keselamatan bagi kalian selamanya. Kalau kita sampai ketahuan, cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama, kembali kepada kesyirikan. Kalau enggak mau maka dibunuh, dan tidak ada pilihan ketiga. Ya. Ini dalil, dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah taala, bahwasanya di antara rahmat Allah kepada umat ini, Allah memberikan keringanan. Famastukrihu alaihi. Barang siapa yang dari umat ini, ya, Inna Allah tajawaza an ummati. Allah memberi keringanan kepada umat ini. Di antaranya apa yang mereka dipaksakan. Umat-umat terdahulu kalau dipaksakan enggak boleh mengucapkan kalimat kufur. Adapun umat Muhammad kalau dipaksakan mengucapkan kalimat kufur, maka ucapkanlah sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dan tidak dihukum sebagai kufur, sebagai orang kafir. Kenapa? Terpaksa. Adapun dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka mengatakan yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Cuma dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Dirajam atau meninggal. Tidak ada dia mengatakan pilihan ketiga, kalau kalian dipaksa maka pura-puralah mengatakan kami setuju. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Adapun perhatikan di sini, wal yatalattaf artinya apa tadi? Jalanlah pelan-pelan, ya. Berlakulah lemah lembut, jangan sampai ketahuan. Namun sering kalimat wal yatalattaf ini dijadikan jimat, ya. Iya kan, kalau Al-Quran kita warnanya merah. Maksudnya apa warna merah itu? Paling tengah katanya. Paling tengah. Dipotong dijadikan jimat wal yatalattaf. Ya. Ya. Padahal maknanya pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Tapi dijadikan apa? Mungkin jimat untuk menghilang kali, wallah alam. Nah, ini salah. Ayat Al-Quran tidak digunakan untuk jimat. Dibaca bukan untuk menghilang, bukan untuk sakti, tidak ada dalilnya. Ya. Ini salah penggunaan, ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah orang ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Dia pun keluar dari goa, kemudian mulailah dia heran lihat kondisi dunia. Ya atau tidak? 300 tahun ini berubah, ya. Ada rumah yang sudah runtuh, ada rumah baru, ada pohon yang sudah tumbang, ada pohon baru. Maka Ibnu Katsir menyebutkan, dia mengatakan, jangan-jangan saya gila. Kenapa dunia berubah seperti ini? Ada yang mengatakan, jangan-jangan saya masih mimpi, maka dia pun, mimpi enggak ya? Enggak, saya sadar. Jalan, tapi dia jalan terus, lapar, cari makan. Jalan, sehingga dia masuk dalam kota. Maka dia cari makanan. Lihat, kondisi manusia sudah berubah, kondisi toko-toko sudah berubah, kios-kios sudah berubah. Namun karena dia lapar, dia pun beli makanan. Dia sudah tawar makanan, maka dia keluarkan uangnya. Uang perak tadi, gambarnya gambar Dark News. Ini uang 300 tahun yang lalu. Ya. Kalau kita kan seperti kita ada uang gambar monyet, Kak. Berapa tahun yang lalu? Sekarang sudah jadi gambar apa? Allah alam. Jadi gambar dulu gambar apa? Gambar rajanya. Kemudian dia pun bayar. Waktu dia bayar, penjualnya heran. Waduh, ini dari mana dia ini? Jangan-jangan dapat harta karun. Tanya, kamu dari mana? Dari mana? Oh, nanti terjadi perdebatan. Kamu dari mana? Bukankah raja kalian Raja Dark News? Saya kemarin masih di sini saya. Mereka maka terjadi dialog. Akhirnya diangkatlah orang ini, dibawa orang ini menemui raja yang baru. Menemui raja yang baru. Ternyata kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang masyhur di negeri tersebut. Meskipun sudah 300 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu mereka sadar, dulu ada cerita 7 orang mau dibunuh, dicari oleh prajurit, enggak ketemu-ketemu, hilang. Sehingga raja yang sekarang pun tahu. Ternyata kalian. Maka akhirnya sang raja pun ingin ketemu dengan Ashabul Kahfi yang lainnya. Maka berangkatlah mereka diantar oleh pemuda ini menuju ke goa tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya akhirnya sang pemuda mengatakan, tunggu sebentar, saya akan masuk. Begitu dia masuk tidak kembali lagi. Namun pendapat yang kuat bahwasanya mereka ketemu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim." Maka kami menjadikan mereka ketemu dengan apa? Ashabul Kahfi. Jadi raja itu masuk dengan anak buahnya, kemudian berpelukan dengan mereka, dengan 7 orang tersebut. Setelah itu mereka meninggal dunia.
Jadi Allah ternyata buat skenario, apa tujuan Allah membuat kisah Ashabul Kahfi ini? Kata Allah sebutkan, "Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq." Demikianlah kami menjadikan mereka bertemu dengan Ashabul Kahfi tersebut. Kenapa? Liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Agar mereka tahu bahwasanya janji Allah adalah benar dan bahwasanya hari kiamat itu ada. Disebutkan bahwasanya mereka penghuni negeri tersebut setelah 300 tahun ini, mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Ada yang mengatakan tidak ada hari kiamat, ada yang mengatakan hari kiamat, ada yang mengatakan yang dibangkitkan cuma ruh, jasad tidak. Maka Allah buat cerita Ashabul Kahfi untuk membuktikan bahwasanya hari kiamat mudah bagi Allah. Ini orang-orang Allah tidurkan 300 tahun dan Allah bangkitkan mereka sebagaimana sedia kala. Sebagai contoh kecil dari mungkinnya hari kiamat. Maka Allah mengatakan, "Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu." Kami jadikan mereka bertemu dengan Ashabul Kahfi agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar dan bahwasanya hari kiamat tidak diragukan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Setelah mereka meninggal, terjadilah berdialog di antara mereka. Faqalu bunu 'alaihim bunyana. Mereka mengatakan kita bangunkan bangunan di atas kuburan mereka. Rabbum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka orang-orang yang memiliki kekuasaan mengatakan kita bangun di atas kuburan mereka masjid. Ini dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah, ya, bahwasanya boleh membangun masjid di atas apa? Kuburan. Dan yang paling bagus membantah mereka Ibnu Katsir, dan lebih bagus lagi adalah Al-Qurtubi rahimahullah taala. Antum melihat tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini, dia bantah habis mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, terkadang membantah pemikiran-pemikiran sesat. Termasuk dalam tatkala surat Al-Kahfi dia bantah tentang orang-orang sufi yang berdalil dengan firman Allah, "Idz qamu faqalu rabbuna." Tatkala mereka berdiri kemudian mereka berkata, "Rabbuna Rabbus samawati wal ard." Sebagian orang-orang sufi menjadikan ini dalil bahwasanya berzikir sambil berdiri, sambil joget. Faqamu, idz qamu faqalu. Tatkala mereka berdiri kemudian mereka berkata, "Rabbuna Rabbus samawati wal ard." Joget-joget. Kata ini enggak nyambung, kata siapa? Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, karena kalau sampaikan perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka enggak terima. Sampaikan perkataan Al-Qurtubi. Mufassir yang ma'ruf, atau sampaikan perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita katakan bahwasanya bantahan terhadap pendalilan dengan ayat ini, ya, kita katakan bahwasanya syariat terdahulu kalau menyelisih syariat kita, maka yang dipakai syariat kita. Terlalu banyak dalil dari as-sunnah menyebutkan Allah melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh, di atas kuburan para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihim rajulun salih banaw 'ala qabrihi masjida." Mereka itu orang-orang kalau ada orang saleh yang meninggal, dibangunlah masjid di atasnya. Ini dalil terlalu banyak akan hal ini. Ya. Membangun masjid di atas kuburan. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Kita katakan itu syariat terdahulu dan berbeda dengan syariat yang sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat Allah mengatakan qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Berkatalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Kita tahu biasanya orang-orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang zalim. Ada isyarat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian para ahli tafsir telah menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang ragu tentang adanya hari kiamat. Kemudian sehingga tatkala perbuatan tersebut bukan muncul dari orang-orang mukmin, maka tidak bisa dijadikan dalil. Kapan kita bisa menjadikan suatu kisah itu dalil? Kalau disebutkan itu merupakan perbuatan orang-orang mukmin atau ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan tersebut, maka itu merupakan dalil. Ternyata tidak dilakukan oleh orang-orang mukmin, tapi orang-orang yang ragu tentang hari kiamat. Kemudian itu pun syariat terdahulu. Ikhwani fillah azanillahu yakum, sebentar lagi insyaallah selesai. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu yakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum." Maka ada khilaf di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang nanya kepada Nabi tentang kisah Ashabul Kahfi, mereka ternyata tidak mengetahui kisah Ashabul Kahfi secara detail. Buktinya mereka sendiri khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan Ashabul Kahfi 3 orang, yang keempat anjing mereka. Lihat, anjing disebut-sebut lagi dalam Al-Quran. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan sebagian orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya jumlah Ashabul Kahfi adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Rajiman bil ghaib, kata Allah hanya sekedar duga-duga tentang suatu hal yang gaib yang mereka tidak ketahui. Di antara mereka ada yang berkata wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah Ashabul Kahfi 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh
para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena Allah tatkala menyebut dua pendapat yang pertama, 3 orang atau 5 orang, Allah bantah. Kata Allah, rajiman bil ghaib, mereka hanya praduga saja. Tapi tatkala Allah menyebutkan yang ketiga, Allah mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya, Allah tidak bantah. Berarti jumlah mereka 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi iddatihi ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka dan tidak ada yang mengetahui kecuali cuma sedikit orang. Kata Ibnu Abbas, wa ana minal qalil, saya termasuk sedikit orang yang tahu jumlah mereka 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Perhatikan kata Allah, fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Janganlah engkau berdebat dengan mereka wahai Muhammad, dengan orang-orang Yahudi, kecuali perdebatan yang ada dalilnya. Kalau perdebatan tanpa ada sandaran, maka tidak usah berdebat, tidak ada faedahnya. Ini menunjukkan kalau ada perdebatan, diskusi, tidak ada dalilnya, maka ditinggalkan perdebatan tersebut. Tidak perlu hanya debat kusir, hanya ingin mencari menang, tidak ada dalilnya, maka tinggalkan. Wala tastafti fihi minhum ahada. Dan jangan kau meminta fatwa kepada mereka, kepada seorang pun dari mereka tentang masalah Ashabul Kahfi. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya terkadang seseorang bisa kita minta fatwa dalam sebagian ilmu dan tidak boleh kita minta fatwa dalam sebagian ilmu yang lain. Ada orang kita misalnya ustadz lah, ada ustadz dia pakar dalam masalah suatu permasalahan, pakar akidah. Maka kita bertanya tentang masalah akidah. Namun kita tahu ustadz ini masalah ekonomi ngawur misalnya. Misalnya ya. Bicara berani berfatwa. Tidak menyebutkan dalil. Maksudnya jangan, kalau kamu tahu ustadz ini kurang kompeten dalam masalah tertentu, maka tidak usah tanya. Ya, karena tidak semua ustadz menguasai seluruh ilmu. Jadi ada seorang mungkin boleh kita tanya satu masalah, boleh juga nggak boleh satu masalah terkumpul pada satu orang tertentu. Kita tahu dia mengerti, mahir dalam masalah ini, kita boleh tanya. Dalam masalah ini tidak boleh kita tanya. Ini ustadz masalah agama kita tanya, jangan kita tanya tentang masalah kedokteran, nggak nyambung. Karena ada ustadz juga meskipun dia pakar agama, dia sok bicara tentang kedokteran. Ya. Tahu dia kena penyakit. Ada seperti itu, ada. Bicara, oh itu masalah ini, masalah apa. Seakan-akan dia paham, ternyata dia kena penyakit tertentu, dia ternyata tidak mengerti tentang masalah kedokteran. Jadi bisa jadi terkumpul pada satu orang, boleh kita tanya dan boleh kita tidak tanya. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan janganlah sekali-sekali engkau berkata terhadap sesuatu, saya akan melakukannya besok, kecuali kau sertai dengan insya Allah. Kata para ulama, ayat ini turun khusus kepada Nabi, menegur Nabi. Tatkala Nabi SAW ditanya oleh orang-orang musyrikin tentang 3 pertanyaan tadi di awal pengajian, Nabi mengatakan besok saya kasih jawaban. Ternyata Nabi tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Ternyata turunnya Al-Kahfi 2 minggu setelahnya. Maka Allah tegur, lain kali bilang apa? Insya Allah. Oleh karenanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan kalimat insya Allah adalah kalimat isti'anah. Kalimat minta pertolongan kepada Allah. Seakan-akan kita mengatakan bismillah. Bismillah itu apa? Dengan nama Allah. Ini minta pertolongan kepada Allah. Demikian juga insya Allah. Artinya apa? Kita ingin bertekad melakukan sesuatu, namun kita tidak bisa memastikan. Maka kita katakan apa? Insya Allah. Dengan izin Allah. Seakan-akan kita mengatakan demikian. Ini penggunaan kalimat insya Allah yang benar. Bukan sebaliknya. Insya Allah digunakan dalam rangka untuk meninggalkan perbuatan. Kamu besok hadir enggak ya? Hadir enggak? Insya Allah. Padahal enggak mau hadir. Bilang aja enggak. Tapi supaya tidak dicela dia mengatakan apa? Insya Allah saya tidak hadir. Jadi insya Allah itu kalimat isti'anah. Ya. Kemudian oleh karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengatakan, la atufanna al-lailah ala 90 imra'atan. Talidu kullu wahidatin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Maka dia mengatakan malam ini saya akan berhubungan dengan 90 wanita. Satu malam ini. Setiap wanita tersebut semuanya akan hamil dan semua akan melahirkan seorang anak yang akan berjihad di jalan Allah. Kata malaikat Jibril, "Qul insyaallah." Bilang insyaallah. Nabi Sulaiman lupa bilang. Maka dia pun berhubungan malam tersebut dengan 90 wanita, tidak ada yang mengandung semuanya. Kecuali satu orang, itu pun anaknya lahir dalam keadaan cacat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, maka semuanya akan melahirkan anak-anak apa? Yuqatiluna fi sabilillah, fursanan. Mereka akan menjadi para pejuang yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Sulaiman lupa bilang apa? Insya Allah. Oleh karenanya antum demikian, kalau melakukan sesuatu bilang insya Allah, karena itu kalimat pertolongan, minta tolong kepada Allah.
Ya, bahkan dalam hadis disebutkan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan berusaha membolongi bendungan Nabi Sulaiman. Mereka berusaha Dzulkarnain. Dia berusaha untuk membolongi, namun famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Mereka tidak bisa manjat dan mereka tidak bisa melobangi. Mereka datang hari ini mereka bolongin, kemudian mereka tinggalkan, besok tertutup lagi. Mereka bolongin lagi, tertutup lagi, Allah tutup lagi. Satu saat mereka bolongin, kemudian pimpinan mereka mengatakan, besok kita lanjutkan insyaallah. Tatkala dia mengatakan insyaallah, Allah tidak tutup lagi. Terbuka dan akhirnya terbuka nanti pada menjelang hari kiamat karena berkat insyaallah. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Allah, "Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Ya, dan ingatlah Allah jika engkau lupa. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan, kalau kamu sudah bersumpah atau kamu mengatakan besok saya akan melakukan demikian terus kamu lupa, bilang insyaallah begitu ingat. Bilang apa? Insyaallah. Ada yang mengatakan tafsiran kedua, kalau kamu lupa apapun, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ansanihi illa syaitanu an adzkurah. Karena kelupaan itu datang dari syaitan. Kelupaan itu datang dari syaitan. Oleh karenanya orang yang melakukan maksiat sering dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari syaitan. Dan subhanallah, orang yang suka baca Al-Qur'an maka mereka tidak suka lupa. Makanya menakjubkan, para ulama dijaga otak mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kalau murojaah Quran kita lihat sendiri di saf depan di Masjid Nabawi sambil hafal Quran. Anaknya atau saudara atau cucunya mengikuti, menyimak. Antum lihat kalau dia berfatwa, masih jalan otaknya, benar-benar fresh, ngomongnya cepat, kemudian akalnya cepat. Padahal sudah umur 80-an. Tidak pikun kalau kita sudah 70 tahun, coba diulang pertanyaannya, bingung. Syekh Abdul Muhsin tidak, terlancar. Ini para ulama seperti itu. Syekh Shalih Fauzan coba lihat, jawab dengan begitu ringan. Kenapa? Mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan dari lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita enggak pernah baca Quran, kemudian kenapa saya suka lupa? Ya gimana enggak suka lupa? Enggak pernah baca Quran. Enggak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dilihat terus, ya lupa terus makanya. Makanya kalau orang kata orang kalau banyak hafalan maka banyak lupa. Kurang hafalan kurang lupa. Enggak punya hafalan enggak lupa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kata Allah, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Mereka tidur di dalam Goa Al-Kahfi selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Ini kata para ulama hitungan secara kalender Hijriyah, bukan kalender Syamsiyah. Dalam kalender Syamsiyah mereka tidur selama 300 tahun. Berbeda dengan kalender Qamariyah atau Hijriyah 309 tahun. Karena kita tahu perbedaan antara kalender Syamsiyah Masehi dengan Hijriyah bedanya 11 hari. Artinya apa? Kalau kalender Masehi 365 hari, kalau kalender Hijriyah berapa? Kurang 11. Berapa jadinya? 365, 350, 56 lah sekitar gitu. 355-an. Jadi bedanya 11 hari. Ya. 354 hari. Jadi bedanya 11 hari. Kalau begitu, kalau 100 tahun bedanya berapa hari? 1100. Ya, iya enggak? Kalau 1 tahun 11 hari, kalau 100 tahun 1100 hari. Iya, 1100 hari sama dengan 3 tahun Masehi. Berarti kalau 300 tahun berarti 9 tahun Masehi. Oleh karenanya 309 ini kata para ulama ditinjau dari kalender Qamariyah, kalau adapun Syamsiyah 300 tahun. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.